Seorang pengasuh pondok pesantren di Bandung melakukan tindakan yang tidak terpuji, tindakan tercela kepada santriwatinya, bahkan sudah memakan 4 korban, yang dimana santri-santriwatinya ini diberikan doktrin tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang dimana ada ketaatan yang tidak boleh ditanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, yang membolongi perahu. Jadi nggak boleh nanya-nanya. Sama ketika pengasuh ponpes ini ingin melakukan tindakan tidak terpujinya kepada santri-santriwatinya, dia memberikan doktrin-doktrin agar santri-santriwatinya tidak melawan, tidak melaporkan, tidak bercerita kepada orang tuanya, dan bahkan harus nurut kepada kemauan si kiai tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini semakin marak, teman-teman. Saya mencatat di bulan Mei 2025 ini, belum habis bulan ini, sudah ada kurang lebih 6 kasus tindakan tidak terpuji dari oknum-oknum pengasuh pondok pesantren yang terafiliasi dengan NU pastinya. Tidak semua, teman-teman, ya. Selalu saya klarifikasi di video-video saya, tidak semua pondok pesantren NU seperti ini, tapi kita bisa menyaksikan kenyataannya bahwa mayoritas pelaku-pelakunya adalah kiai, ustadz, gus, habib, yang dimana oknum-oknum ini sudah banyak memakan korban berulang-ulang. Bulan April kemarin sudah banyak kita menjumpai kasus-kasusnya. Di bulan puasa Ramadan, Maret, sama. Sampai-sampai ada kasus sodom dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyaknya. Dan saya mulai paham, saya mulai mengerti kenapa bisa semakin banyak kasus-kasus pencabulan seperti ini. Karena adanya dari ajaran mereka yang menentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana ada satu postingan di sini, yang dimana postingan ini memberikan nama kepada akunnya ngerti agama, tapi sama sekali tidak mengerti apa itu agama. Yang dimana banyak sekali penentangan terhadap ayat-ayat Allah dengan berkedok perlawanan terhadap salafi. Apapun yang difatwakan, apapun yang diajarkan, apapun yang diterapkan di dalam pengamalan ayat-ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis ditentang keras. Semuanya, semua ajaran salafi ditentang oleh mereka yang terafiliasi dengan NU. Contohnya seperti syariat poligami. Banyak di antara mereka menolak syariat poligami, tapi doa melakukan tindakan tercela kepada santri-santriwatinya sampai berjumlah puluhan sampai ratusan. Coba sekarang kita lihat seperti apa narasi yang mereka bangun untuk menjelekkan syariat Nabi Muhammad SAW tentang poligami. Ya, poligami mereka tentang, tapi kasus tercela yang sampai membuat remaja-remaja, santri-santriwati trauma dengan tingkah-tingkah oknum-oknum pemuka agama mereka. Perhatikan, teman-teman, ngerti agama. Dan di sini yang di tag ada beberapa akun seperti ceramah Gus Baha, ya, ceramah Gus Baha centang biru, teman-teman. Akun-akun inilah yang paling gencar untuk membantah setiap apa yang difatwakan oleh ulama-ulama salafi dengan narasi wahabi-wahabi. Perhatikan baik-baik. Manhaj poligami ala salafi, wahabi, ditambah wahabi, teman-teman. Di sini mereka memberikan postingan dari salah satu poster, yaitu ada daurah tentang poligami. Daurah, pelatihan poligami, teman-teman. Karena memang di akhir zaman, jumlah laki-laki dan perempuan akan lebih banyak perempuan, teman-teman. Dan kebanyakan perempuan itu butuh pendidikan agama dari laki-laki yang soleh. Bukan cuma bersyahwat kuat, teman-teman. Karena syahwat laki-laki yang kuat itu bisa membuat wanita senang. Perhatikan baik-baik. Kalau laki-lakinya lemah syahwat, maka istrinya akan kecewa. Oh, mendewakan hawa nafsu. Makan saja butuh nafsu, apalagi melakukan hubungan seksual. Makan saja butuh nafsu, apalagi berhubungan seksual. Saya ulang 2 kali. Jadi banyak sekarang orang yang mencela syariat poligami, tapi banyak dari oknum-oknum pengasuh pondok pesantren, kiai-kiai, gus-gus, habib-habib, mereka melakukan tindakan yang, ya Allah, ketika syariat Allah ditentang, ini syariat Allah. Poligami ini adalah syariat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apabila kamu mampu menikahi 2, 3, 4 perempuan, maka nikahilah. Tapi kalau tidak mampu, ya 1. Orang yang tidak mampu disuruh 1, teman-teman. Tapi apa mereka? Mereka mampu menikah 1, tapi pemuka-pemuka agama mereka banyak yang melakukan tindakan-tindakan tercela kepada santri-santriwatinya. Seharusnya menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terapkan. Selain halal, juga mendapatkan pahala.
Na'udzubillah. Coba kita dengarkan postingan atau ceramah dari Ustadz Zainal Abidin yang mereka anggap di sini suatu penyimpangan di dalam menjalankan syariat poligami ini. Asal menikah itu adalah poligami. Antum lihat firman Allah, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna." Enggak ada wahid, enggak ada. Jadi asalnya nikah itu apa? Dua. Kalau bisa tiga. Kalau bisa empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan. Jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Ya. Ini nas, loh, anak enggak ada sahih enggak? Nasnya begitu kan? Fa in khiftum bila tak. Makanya laki-laki yang istrinya cuma satu itu klub takwa, takut istri tua. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau mereka ini menganggap suatu hal yang berseberangan di antara ajaran orang-orang Salafi dengan orang-orang Aswaja NU, pastilah mereka ini menganggap semua hal yang ada di Salafi salah. Entah syariat poligami ataupun syariat yang lain, tidak kunut ataupun kunut, maulidan atau tidak, tahlilan ataupun tidak. Mereka akan menentang semua yang didakwahkan oleh orang-orang Salafi, tetapi orang Salafi tidak membantah semua yang diajarkan oleh orang-orang Aswaja, kecuali beberapa hal yang pokok menyangkut akidah ataupun amaliyah. Yang pertama, teman-teman, bahkan mereka ini sangat gencar untuk membuat pernyataan-pernyataan yang menyesatkan tentang hukum syariat poligami. Perhatikan baik-baik melalui postingan tersebut apa yang terjadi. Mereka mengolok-olok syariat poligami. Sedangkan ada di dalam Al-Quran, apabila kalian menjadikan ajaran Islam ini, ajaran Allah ini, ajaran Nabi Muhammad SAW bahan olok-olokan, maka bersiaplah kalian untuk menempati singgasananya di neraka. Ya, karena ajaran Islam itu bukan untuk diolok-olok. Diperintahkan untuk menikahi 2, 3, 4. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya satu saja. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi lebih dari satu. Setelah diperintahkan poligami itu. Perempuan, istri-istri Nabi pada zaman belum disyariatnya hijab. Ya, hijab. Tidak ada yang berhijab. Istri-istri Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berhijab. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat berhijab. Semua istri-istri Nabi dan istri para sahabat mencari kain untuk menutupi auratnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu syariat. Sebelum diperintahkannya syariat poligami, Nabi Muhammad SAW monogami, teman-teman. Karena tidak diperintahkan. Perhatikan baik-baik. Memang perintahnya menikahi lebih dari 2 wanita. Karena apa? Tahu. Allah Maha tahu kepada sifat hamba-hambanya. Apalagi yang laki-laki. Seorang laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang khalifah, pemimpin. Pemimpin bagi istri-istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya. Untuk apa? Untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Kasus tindakan tidak terpuji oleh pemuka-pemuka agama yang dilakukan kepada perempuan-perempuan santri-santriwatinya. Ada kemarin Habib, teman-teman, bulan ini, bulan Mei, 31 korban. Dan ini bukan cuma satu-satunya. Pemuka agama loh, orang yang dianggap keturunan yang suci, dianggap keturunan mulia, tapi melakukan tindakan-tindakan yang tercela untuk mengolok-olok syariat poligami dengan embel-embel nafsu, berkedok poligami, tapi pada sejatinya hawa nafsu. Kalau tidak punya hawa nafsu kepada perempuan, gimana nasib istrinya? Bahkan dikisahkan Nabi Muhammad SAW, kemampuannya di dalam hal hubungan seksual itu sangat luar biasa. Bisa memuaskan istri-istrinya. Bagaimana kalau manusia tidak punya hawa nafsu? Melihat istrinya gak nafsu, melihat perempuan gak nafsu, nafsunya kepada laki-laki. Banyak. Bahkan pengasuh pondok pesantren Ngawi kemarin gak nafsu sama perempuan. Nafsunya kepada siapa? Santri-santri, laki-laki. Banyak korbannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang sangat banyak sekali penyimpangan. Karena apa? Banyaknya perlawanan atau pengolok-olokan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW dengan perkedok mereka sok suci. Asal kalian tahu, ketika diolok-olok manhaj poligami Salafi Wahabi, sampai di seperti itu, distempeli Wahabi, teman-teman. Padahal Wahabi ini dinisbahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Dialah sebenarnya Wahabi yang Khawarij. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab tidak layak untuk dijuluki Wahabi. Karena apa? Kalau kita menjadi Wahabi berarti pengikut bapaknya. Tapi apa? Mereka akan terus-terusan memberikan bantahan-bantahan seperti ini, teman-teman. Bantahan-bantahan murahan terhadap manhaj
yang mengajarkan hak ini, mengajarkan kemurnian tauhid, kemurnian akidah. Enggak, mereka ini punya segudang cara untuk merendahkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh orang-orang yang mereka tuduh Wahabi. Apalagi syariat poligami ini. Dan kita lihat golongan-golongan yang paling anti kepada ajaran Salafi, apalagi sampai membuat daurah-daurah tentang poligami, karena semakin banyaknya orang-orang suami-suami yang takut istri, lebih takut kepada istri. Istri perintahkan ke pasar, berangkat ke pasar. Perintahkan ini, berangkat. Istri mau ini, diwujudkan. Buktinya apa? Patuh kepada istri. Banyak sekali suami-suami yang patuh kepada istri. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki, nikahilah 2, 3 atau 4 perempuan. Allah memerintahkan, kalau tidak sanggup 1. Tapi kalau dia punya kesanggupan dari segi seksual, dari segi waktu, dari segi ekonomi, dari segi ilmu agama, dia memiliki kemampuan, maka nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Kenapa? Punya kemampuan. Ketika punya kemampuan, maka lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian mampu berjalan. Ya, laki-laki nih, suami-suami, kalian para suami, mampu kalian berjalan, disuruh sama istri, tolong ambilkan itu. Kalian jalan, diperintahkan istri. Suamiku tolong cat tembok, temboknya mulai kotor, dicat temboknya. Istri nyuruh tolong benerin genteng bocor, dibenerin tuh genteng yang bocor. Patuh kepada istri, teman-teman. Punya tenaga, punya otak, punya ekonomi, punya segalanya. Diperintah istri, langsung jalan. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menikahi 2, 3 atau 4 perempuan karena dia mampu, takut dia sama istri. Lebih takut kepada istri daripada ke Allah. Apalagi sekarang, semakin banyak penggembosan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas ada ajarannya di dalam Al-Quran dengan alibi karena dijalankan oleh orang-orang Salafi, maka harus diperangi. Dan ujung-ujungnya apa? Banyak sekali orang-orang atau oknum-oknum, pengasuh-pengasuh pondok pesantren, pemuka agama, habib-habib, gus-gus, kiai, ustadz dari golongan aswaja, oknum-oknumnya melakukan tindakan tercela kepada santri-santriwatinya, bahkan kepada santri laki-lakinya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika syariat Allah Subhanahu wa taala ditentang, maka kalian akan menjumpai banyak kerusakan. Kerusakan moral, kerusakan pikiran, kerusakan amaliyah, kerusakan akidah, kerusakan semua sudah. Agar kalian tahu. Jadi kita akan menyaksikan di sini bahwa memang ajaran-ajaran Salafi, baik dari akidah, amaliyah ataupun penerapan muamalah, akan selamanya ditentang oleh orang-orang yang kontra terhadap Salafi dengan tuduhan-tuduhan negatif dan penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Banyak kasus-kasus yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita, tunjukkan kepada kita. Tuh lihat kasus-kasusnya, ya, penyimpangan-penyimpangannya. Kerusakan, teman-teman. Kerusakan.